Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Johan Sanjaya di sini. Salam sejahtera untuk kita semua dan untuk seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan salam, semoga kita sehat selalu, sukses selalu dan bahagia selalu. Dan pada kesempatan kali ini aku ingin sekali mereact sebuah video yang berjudul Hegemoni Politik Baru. Tanda tanya Islam maksudna, tanda tanya Saung Podcast episode ke-10. Sudah ditonton sekitar 42.000 kali pada saat ini ya, di publik sekitar 1 bulan yang lalu, bertepatan dengan hari ini tanggal tanggal 26 Maret ya. Masya Allah, ini adalah pembicaraan orang Sunda dan nama podcastnya itu Zikir Project ya, Zikir Project, dan silakan untuk subscribe juga. Mungkin di sana juga banyak ilmunya loh teman-teman ya. Meskipun saya tidak terlalu setuju ya dengan cara mereka berpikir dan berpandangan, dan itu adalah hal yang wajar aja. Dimana saja kita tidak mungkin selalu ada kesetujuan. Orang baik itu begitu. Jika mengumpulkan orang jahat 100 orang itu mudah, tetapi kalau mengumpulkan orang baik 3 orang saja itu sudah tidak ada kesepakatan. Itu orang baik itu susah untuk sepakat. Jadi mari kita lihat untuk hari ini ya. Dan untuk misalnya nanti mau nonton langsung ya, nanti linknya akan saya simpan di kolom deskripsi. Baik, kita nonton terlebih dahulu teman-teman. Buana alit sumurup rengganal, budi tenggelam di dalam nafsu, metu sanghara ti selam, datang bencana dari Islam. Apakah semua orang senang dengan kehadiran Islam di Tatar Sunda? Baik, kita lewat saja dulu ini. Mau? Wadah. Iya gak sih? Iya. Baik, memang deh. Pak Faisal, naon cenah tah? Kemudian masyarakat politik Jawa Barat itu kemudian, saya mohon maaf menggunakan kata, terjebak pada situasional seperti itu. Ya, sejak mulai struktur pemerintah itu terbangun yang memisahkan manusia Sunda itu dengan lingkungannya, dan itu kan akibat keterjajahan orang Sunda. Kan orang Sunda, kan kerajaan Sunda itu bubar karena hegemoni politik baru. Oke. Ketika bubar terhadap hegemoni politik baru, maka orang Sunda itu kehilangan dirinya. Karena kehilangan dirinya, kehilangan pemimpinnya. Karena kehilangan pemimpinnya, maka dia itu menjadi sebuah kelompok orang yang sudah tidak memiliki lagi mengetahui dirinya itu siapa. Jadi cenah kerajaan Sunda teh bubar karena hegemoni politik baru. Hegemoni politik baru. Nyaur kenapa gitu teh? Zaman hari tak? Nah, jadi pas bubar teh nya karena hegemoni politik baru eta teh akhirna Sunda teh kehilangan jati diri sama masih can ngarti teh naon gitu, naon maksudnya teh da Akbar Faisal ge juga nu kerung gitu, naon gitu maksudnya teh. Maksudnya Sunda teh dijajah eta kumaha itu Sebenarnya kita bisa ngelihat ya bagaimana podcastnya Akbar Faisal juga bersama Kang Deddy. Saya juga sudah menyaksikan, dan Akbar Faisal tuh sangat kagum sekali loh sama Kang Deddy. Tapi ya menurut kedua akang-akang ini, katanya Akbar Faisal juga tidak memahami konteks ini. Tapi baiklah, kita ikuti saja apa yang disampaikan oleh beliau berdua ini. Sunda teh tidak mengetahui lagi dirinya itu siapa. Kehilangan jati diri teh. Oh iya nya. Iya tah nu kudu rada bingung. Wah, Waalaikumsalam. Radio mah keur nonton tepang iya podcast Akbar Faisal nu undang Deddy Mulyadi gini ya. Iya teh ngobrol jeung Kang Deddy oge tentang kerajaan Sunda teh cenah bubar gara-gara hegemoni politik baru. Naon maksudna teh nya? Hegemoni politik baru. Bahasa nanti gitu. Nggak tahu itu teh ke Akbar Faisal hungkul atau memang bahasa di
perhalus atau apa maksudnya gitu. Naon maksudnya teh? Kerajaan Sunda bubar. Ya emang itu kan dalam sejarah Sunda terkenalnya Pajajaran teh tilem menghilang gitu ya. Menghilang. Jadi kalau yang populer apa, Prabu Siliwangi beserta para punggawanya itu jadi Maung. Wadah. Iya nggak sih? Iya. Bayangkan kita lihat tuh di Bandung atau di mana-mana di Jawa Barat banyak patung maungnya. Ya. Ada lukisan Prabu Siliwangi sampai ya Maung Bodas. Maung Bodas ya. Kayak legend banget gitu ya. Ya jadi itu kan secara folklore atau cerita rakyat kekinian lah masyarakat Sunda bahwa Pajajaran ya, kerajaan Sunda itu tilem. Tapi kan kita perlu lihat konteks sejarah itu apa gitu. Kalau misalkan Kang Dedi ya yang tadi ente tonton itu menggunakan bahasa hegemoni politik baru. Naon ente teh? Hegemoni politik baru. Kebayang. Emang politik yang sebelumnya apa? Politik sebelumnya ya yang pasti tadi Pajajaran. Ya kan? Pajajaran. Atanapi kerajaan Sunda. Nah tapi itu kan secara kronologi waktu atau zaman di abad sekitar abad 16 ya, atau tahun 1500-an. Berarti hampir 500 tahun yang lalu. Dan itu adalah zaman ketika, atau itu beriringan dengan zaman ketika kesultanan Islam mulai tumbuh di Pulau Jawa. Nah, mulai banyak ya titik-titik. Ya, kalau kita menyorot ke Eropa gitu ya, Eropa kan masuknya agak belakangan. Belanda, Portugis. Belanda itu baru menguasai sebagian kota penting di Pulau Jawa itu abad ke-17 tahun 1600-an. Jadi yang dimaksud KDM itu tentu Islam ya, kesultanan Islam. Politik baru teh hegemoni itu tuh Islam berarti ya? Hegemoni politik. Jadi harus diperjelas apa yang dimaksud oleh dia sebagai hegemoni politik baru yang menyebabkan kerajaan Sunda hancur. Dan dari situ jati diri orang Sunda hilang, yaitu harus dipertegas itu oleh Islam menurut dia. Saya tidak setuju kalau untuk ini. Nanti kita berstatement. Iya, politik. Ya karena dia main aman pasti lah ya. Dia bukan di Purwakarta lagi bos, dia di Jawa Barat. Benar. Jadi harus main cantik. Iya. Mungkin kalau masih di Purwakarta, ya mungkin masih bisa vulgar atau gimana. Iya. Patung. Apalagi ini di podcastnya Akbar Faisal kan ya. Nasional berarti kan. Udah jadi propota di mana ya, kita tuh sendiri Jawa Barat itu kan provinsi paling padat seantero Indonesia toh. Betul. Iya nggak sih? Betul. Dibandingkan dengan Jawa Tengah, Jawa Timur, paling padat Jawa Barat. Dulu sampai di sini ya, kita berikan apa ya, kayak sebuah pandangan ya. Ini pandangan aku saja sih sebagai orang biasa yang selalu melihat bagaimana tata kerja filsafat ya. Saya mungkin akan menyebutnya sebagai kayak gitu dalam tanda kutip ya. Jadi baik teman-teman semuanya, dulur-dulur Baraya di mana, Baraya Sunda di mana wae ayana, dan tidak hanya orang Sunda sih kalau saya mengajaknya untuk seluruh bangsa Indonesia untuk bisa memberikan apa ya, sumbangsi dalam pemikiran gitu. Jadi menurut beliau ini, saya belum tahu siapa akang beliau ini, bernama siapa saya pun belum tahu ya. Tapi insya Allah saya juga akan subscribe. Mudah-mudahan ini akan menjadi jalinan kasih atau jalinan sayang ya untuk sesama umat Muslim, sesama bangsa Indonesia, apalagi sesama satu suku Sunda. Tapi saya sih bukan kepada Sundanya ya, tapi kepada seluruh alam semestanya. Itu karena Sunda itu luar biasa sih. Kalau kita melihat pandangan Sunda itu adalah cahaya, itu sudah keren sebenarnya. Baik, jadi kalau menurut beliau bahwa ketika podcastnya Akbar Faisal, nah pada saat itu tuh kan Kang Dedi diundang di sana, dan Kang Dedi itu menyampaikan berbagai statement atau berbagai kalimat yang menurut saya ini kalimat ya sudah oke banget, bahwa memang orang Sunda itu kehilangan jati diri, kehilangan jati. Jadi leuweung leungit jatina, wahangan leungit balongna gitu, dalam tata cara Sunda kemungkinan seperti itu. Jadi kalau menurut saya ketika Sunda itu hancur atau terjajah gitu, itu katanya terjajah karena hegemoni politik. Saya setuju.
Saya setuju banget. Dan di sini memang Kang Deddy Mulyadi tidak menyebutkan secara spesifik siapakah itu, tetapi ya mungkin orang akan memandangnya berbeda gitu. Nah, termasuk si Akang ini juga memandangnya bahwa dengan tegas beliau mengatakan bahwa ini adalah Islam gitu. Itu menurut dugaan dia. Tetapi kalau dugaan aku sendiri sih bukan. Karena apa ya? Karena Islam itu udah jelas. Islam itu kan rahmatan lil alamin. Komprehensif. Dia secara menyeluruh akan memberikan kontribusi untuk, ya gimana ya, ketika misalnya kita melihat tentang cerita Nabi Muhammad itu berdakwah ke berbagai daerah gitu. Itu tuh justru Rasulullah itu ya mengajarkan atau menyatukan budaya Islam itu dengan budaya-budaya lokal. Jadi tidak pernah dihilangkan gitu budaya lokalnya. Tapi kalau di sini katanya beliau begitu. Jadi yang saya tahu ya, kan ini era-era kekinian ya. Ini era-era kekinian. Nah, ketika Sunda itu dijajah, atau karena hegemoni politik yang dimaksud oleh Kang Deddy, menurut aku gitu, dalam pandangan aku, itu bukan Islam, tetapi budaya. Ngerantau gitu. Nah, jadi Oke, kita cukup saja dulu sampai di sini ya, kita berikan statement. Menurut Akang ini, bahwa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai hegemoni politik itu adalah Islam, dan menurut beliau Kang Deddy Mulyadi tidak mau menyampaikan atau tidak menyebutkan secara spesifik bahwa hegemoni politik itu adalah hegemoni politik Islam, ya karena katanya sedang bermain cantik, karena ini bukan di Purwakarta bos, katanya begitu ya. Tapi kalau menurut aku sendiri sih ini enggak sama sekali ya. Ini menurut aku sih enggak banget gitu. Karena kenapa demikian? Ya karena menurut aku ini cara pandangku terhadap Islam. Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh semesta. Untuk seluruh alam itu rahmat. Nah, sedangkan misalnya datang ke daerah Arab ya. Islam itu datang di Arab. Maka hidup tumbuh di Arab itu disesuaikan dengan budaya Arab. Nah, yang menjadi masalah, ketika orang Arab datang ke Nusantara, tepatnya ke daerah Pasundan, dia itu menghegemoni dengan kebudayaan Arab yang sama sekali tidak cocok. Saya terus terang tidak menyalahkan sebagai budaya itu salah. Saya tidak menyalahkan sama sekali. Budaya itu sangat baik untuk lingkungan ruang lingkupnya sendiri. Misalnya, saya mohon maaf, saya kasih contoh di Arab. Di Arab itu daerah yang tidak memiliki rumput. Ya ada rumput sedikit-sedikit lah. Bahkan unta-unta tuh biasanya malah menjilati batu atau misalnya makan rumput, daun-daun kering dari pohon-pohon yang banyak. Itu untuk zaman sekarang. Nggak tahu untuk zaman dulu ya. Nah, karena ketidakmemilikan itu, di sana dengan di Jawa ini, dengan di Pulau Sunda itu sangat berbeda secara kultur dan budaya itu sangat berbeda gitu. Kenapa begitu? Ya jelas dari ruang lingkupnya, dari cahayanya matahari itu beda. Maka ketika apa yang menjadi kearifan lokal di sana dibawa dan dipaksakan untuk membuat kearifan lokal di daerah Sunda, itu sangat berbeda. Maka pantas Kang Deddy mengatakan sebagai orang Sunda, leungit jati dirina itu adalah hal yang wajar. Karena orang Sunda itu gunung butuh ada jatinya atau ada pepohonannya gitu. Dan di bawah itu butuh ada balongnya, yaitu kayak sawah atau apa gitu. Karena memang itu yang identik dengan kita sejak zaman dahulu. Sejak zaman mulai terwujudnya peradaban Sunda. Gitu. Maka ketika orang Sunda ini disalahkan oleh orang sana, jelas kesalahannya itu fatal. Lagi pula teman-teman ya, ini saya mau menjelaskan bahwa Nusantara itu adalah jantungnya dunia. Maka tidak semestinya jati dirinya orang Sunda itu hilang. Dengan keislaman yang dimilikinya itu ya semestinya jangan hilang gitu. Ya sebenarnya kan musyrik itu kan hanya perspektif atau hanya pandangan atau hanya dugaan seseorang yang bagi orang itu tidak suka. Karena juga banyak orang yang pendatang ya kan ya ngerantau gitu. Nah, jadi yang jadi pertanyaan dan jadi masalah kan ketika dia itu menarasikan bahwa gara-gara hegemoni politik baru yaitu Islam,
itu akhirnya menyebabkan orang Sunda kehilangan jati dirinya. Menurut ente pada itu gimana itu? Tadi nama kan kita teh nggak tahu hegemoni politik baru teh ternyata Islam yang agak ditutup-tutupi gitu ya dari sisi bahasa diplomatis mungkin ya. Nah, terus berarti kan kalau Islam gara-gara Islam Sunda teh leungit gitu. Nah, Sunda ente Islam bukan? Islam. Ente Sunda? Sunda. Nah, terus gimana itu? Terus hilangnya kumaha gitu kan? Iya. Nah, itu kan yang jadi pernyataan yang menimbulkan pertanyaan. Iya kan? Iya benar. Jadi sebenarnya harus clear apa yang dimaksud oleh Kang Deddy itu, dia nih arahnya kemana? Karena ini bisa jadi tendensi negatif loh. Iya kan? Bagaimana dia akhirnya menarasikan bahwa seolah-olah Sunda vis-a-vis Islam. Sunda itu bertentangan dengan Islam. Jadi Islam itu datang ke Sunda, Sunda itu hilang. Kan itu bertentangan dengan raja yang tadi dinyanyikan. Iya kan? Iya, raja ini udah Islam itu. Itu Islami. Itu teh Islami. Ngerti enggak? Enggak, tadi baru lalu jawab podcast soalnya. Oh, karena saking buhutnya gitu. Jadi terngiang-ngiang teh, ima juga nudek nyawer cik saya teh. Itu. Iya kan jadi kan kita Sunda dan Muslim dan Islam. Berarti kan nggak ada yang salah dengan dua hal itu. Ya. Ya. Tapi kalau lihat pernyataan KDM itu kayak Sunda itu hilang gara-gara Islam. Dan terasingkan gitu Sundanya itu. Seakan-akan Islamnya itu dalam tanda kutip jahat gitu. Nah iya kan? Iya. Seolah Islam itu menjajah Sunda. Iya kayak gitu. Emang ada bahasa begitu Bahasa kan? gitu kan? Tadi di podcastnya itu. Jadi narasinya itu ya dari situ orang Sunda terjajah gitu kan? Terjajah. Nah pertanyaannya, emang kita sebagai orang Islam sekaligus orang Sunda itu terjajah oleh Islam? Kita akui bahwasanya ya Islam itu memang agama yang datang dari luar, bukan dari Pulau Jawa, dari Sunda gitu kan. Tapi pertanyaannya, emang masa Pajajaran itu murni Sunda juga? Kan enggak? Kita bahas nggak waktu di podcast sebelumnya? Bahwasanya di Siksa Kandang Karesian, kita pegangan orang Pajajaran dari zaman Prabu Siliwangi, itu disebutkan salam salam gitu ya. Salam. Namo Siwaya, namo budaya. Oh ya yang itu. Namo itu sembah. Sembah namo. Nah, namo budaya berarti sembah kepada Buddha. Sembah. Kirain itu tuh ke budaya. Kirain teh menghormati budaya, kirain menghormati budaya. Yang saya tahu kirain gitu. Ya, ya kan kalau kita lihat secara etimologi kebahasaan maksud itu Buddha gitu. Sama satu lagi tadi namo Siwaya, sembah kepada Siwa. Nah, itu udah gitu. Jadi emang unik di Sunda itu mereka juga menerima agama dari India gitu ya, Hindu plus Buddha. Tapi itu dikombin dengan ya agama berbalut Sunda kebudayaan. Gitu. Enggak, maksudnya agama Sundanya. Ya, orang Sunda kan punya Tuhan sendiri gitu ya. Waktu sebelum Islam. Ya. Sang Hyang Tunggal. Tunggal. Nah, jadi tuh dewa-dewa Hindu Buddha ditempatkan di bawah Sang Hyang Tunggal. Tapi intinya kan tetap aja orang Sunda dulu juga menerima, dalam tanda kutip, menerima unsur-unsur dari luar, yaitu dari India. Misalnya kecapi. Kecapi sejarahnya gimana? Ada pengaruh dari. Nah begitu teman-teman ya. Jadi hegemoni politik itu adalah Islam. Saya katakan ini salah besar. Islam tidak akan pernah menjajah. Keselamatan itu tidak akan pernah menjajah. Islam itu kan identik dengan keselamatannya. Jadi ketika Islam itu tidak akan pernah menjajah, tapi yang menjajah itu, yang membawa hegemoni politiknya itu adalah orang-orang yang mengatasnamakan Islam. Jadi saya itu tidak pernah benci dengan Islam karena saya sendiri juga Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu tauhidku. Aku percaya betul. Dan aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang menciptakan alam semesta ini. Walaupun dengan kerangka pikir yang berbeda mungkin. Karena tidak akan ada satu orang pun yang sama gitu. Berpikir tentang Tuhan itu. Dan Allah itu ya mengatakan bahwa
aku seperti apa yang hamba aku pikirkan. Jadi itu ada kebebasan untuk seluruh umatnya. Jadi tidak ada kekangan untuk mempercayai dia tuh sebagai apa dan kayak gimana gitu. Nah, di sini baru munculnya hegemoni politik. Jadi politik itu salah satu sistem yang dibentuk untuk membentuk rakyat, untuk membentuk sebuah kesatuan. Nah, itu namanya politik, gitu ya. Nah, ketika dibuat seperti itu tuh, ya tentu saja ketika politik yang dasarnya gurun pasir, yang airnya saja susah, itu akan sangat susah dengan politik yang ada di Sunda. Di Sunda itu beda ceritanya, gitu. Kalau orang Sunda itu pada saat itu ya tidak suka saling menginflasi karena apa ya? Karena air sudah cukup, makanan daun saja udah cukup. Kalau orang Arab itu ya kalau misalkan di sana satu sumur itu tidak dikasih, ya mereka perang, saling membunuh, saling bertikai satu sama lain. Yaitu cara hidup mereka. Dan maka ketika cara hidup mereka dibawa ke Indonesia, itu yang menjadi hegemoni politik, gitu. Karena di sana mungkin susah, datang ke Indonesia dengan menggunakan atas nama Islam, atas Nabi Muhammad SAW, atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menggunakan nama-nama itu agar apa yang mereka inginkan itu tercapai. Gitu sih. Jadi saya kepada Islamnya itu sama sekali tidak mengatakan bahwa ini gagal. Enggak. Saya sebagai seorang muslim, insya Allah taat. Saya melakukan sholat 5 waktu dalam sehari. Saya juga melakukan puasa Ramadan. Dan saya juga membuka ini di saat saya sholat. Ya seperti itu aja sih sebenarnya. Nah, untuk mari kita dengarkanlah ya lanjutannya sedikit. Yang jadi pertanyaan dan jadi masalah kan ketika dia itu menarasikan bahwa gara-gara hegemoni politik baru yaitu Islam, itu akhirnya menyebabkan orang Sunda kehilangan jati dirinya. Menurut ente pada itu gimana itu? Yes, Tadi nama kan kita nggak tahu hegemoni politik baru itu ternyata Islam yang agak ditutup-tutupi ya dari sisi bahasa diplomatis mungkin ya. Nah, terus berarti kan kalau Islam gara-gara Islam Sunda teh leungit gitu. Nah, ente Islam bukan? Islam. Ente Sunda? Sunda. Nah, terus gimana itu? Nah, ini adalah satu cara ya istilahnya tuh untuk memojokkan satu orang. Dan kebetulan saya adalah orang yang mengagumi cara kinerjanya Kang Deddy Mulyadi. Saya sangat mengagumi karena beliau sangat luar biasa dalam bekerja, dalam berjuang, dalam menerapkan keislaman secara kafah itu sudah beliau tuh. Beliau tuh sudah Islam secara komprehensif. Ya kalau saya boleh katakan ya kalau mereka misalnya tidak marah, kalau akang-akang ini tidak marah, saya mohon maaf ya Kang ya, semuanya yang akang bertiga khususnya dan umumnya untuk akang-akang yang ada di seluruh Sunda gitu. Ya beliau itu kalau saya pikir sih sebagai seorang Umar bin Khattabnya Sunda. Itu kalau cara pemandangan saya, dan saya tentunya tidak akan memaksa Anda untuk mengikuti apa yang saya keinginkan gitu. Nah, selain itu juga ada aja orang-orang Sunda yang berpikiran bahwa oh, Kang Deddy Mulyadi itu adalah Imam Mahdinya orang Sunda. Ya, saya pikir apa salahnya? Menurut aku sih itu benar juga gitu. Kalau kita melihat atau merujuk pada etimologi. Kan secara bahasa ya, Imam Mahdi itu adalah imam pemimpin. Ya, pemimpin itu kan siapa? Imam besarnya orang Islam kan ada yang disebut imam besarnya orang Islam di Indonesia itu siapa kan? Ada Habib Rizik. Ya walaupun saya tidak mengakui, terus terang saja beliau bukan imam besarnya orang Islam, bukan. Saya tidak mengakui sebagai orang Islam bahwa beliau adalah imam besarnya. Karena beliau sudah menyalahi aturan yang banyak. Bahkan saya pernah mendengar katanya beliau juga tuh daerahnya, tapi udahlah itu nggak usah disebut-sebut ya karena saya tidak tahu pasti itu. Tapi ketika mereka menganggap begitu ya udah sah-sah aja, nggak apa-apa, emangnya kenapa gitu. Tapi bagi saya itu bukan. Dan ketika ada orang Sunda yang mengatakan bahwa KDM itu adalah Imam Mahdinya orang Sunda, ya mohon maaf ya orang Sunda yang mengakui tentunya mungkin, ya menurut aku sih wajar-wajar aja. Karena ya itu kembali kepada etimologi secara bahasa atau secara lugawi, secara bahasa. Kan ada bahasa
ada istilah gitu, secara logo, secara istilah. Nah, secara bahasa itu emang benar. Dan kalau dilihat dari kelakuannya juga saya pikir iya. Beliau itu seorang imam, yaitu seorang pemimpin Sunda, gubernur. Kan itu imam. Terus Mahdi, orang yang mendapatkan petunjuk. Karena dalam pemikirannya itu penuh dengan apa ya, kayak sebuah naluri, kekuatan seorang pemimpin tuh ada padanya. Dan menurut saya itu adalah keren banget. Dan cocok banget untuk menjadi predikat seorang muslim. Dibanding dengan seorang muslim yang ngomongnya muslim tapi buang sampah sembarangan. Yang ngomongnya muslim tapi menjelek-jelekan orang lain gitu. Yang ngomongnya muslim tapi suka nantang-nantang perang dan sebagainya. Dan itu biasanya ya, saya mohon maaf lagi, yaitu orang-orang yang sudah punya budaya perang sejak dulu. Dan jika diterapkan di Indonesia, tentu ini tidak pas gitu. Yang pasti diterapkan di daerahnya, makanya di daerahnya seperti Yaman perang terus, Israel perang terus, Palestina juga terus digempur, karena memang mereka itu ya saling merebutkan energi atau sumber daya alam gitu, saling memperebutkan sumber daya alam. Nah, kalau orang Sunda itu apa yang mau diperebutkan? Justru dengan kedatangan mereka ya jadi gagal gitu. Jadi maka menurut aku sih adalah hal yang wajar ketika Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa leungitna jati diri orang Sunda itu adalah akibat hegemoni politik. Hegemoni politik itu menurut aku ini sudah benar banget sih. Sudah benar banget ya, maaf ngomongnya kalau berbelit-belit. Ya tapi ini udah benar banget. Gitu. Tapi bukan politik Islam yang udah disampaikan oleh beliau. Tetapi politiknya orang-orang yang berbudaya gurun mengatasnamakan Islam itu yang benar. Ya, saya mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan dan Anda pikirkan. Saya Johan Sanjaya akan undur diri dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Saya hanya ingin mereact itu aja. Sebenarnya saya sudah nonton secara keseluruhan ya, kurang lebih sekitar 1 jam 4 menit gitu, 6 detik ya. Tapi saya menonton untuk saat ini biar nggak terlalu panjang video saya. Maka saya hanya akan membuat video segini aja. Dan Anda silahkan, nanti akan saya simpan linknya di kolom deskripsi untuk nonton secara langsung ya teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu bangsa.